Nanoteknologi itu sebuah keilmuan, sebuah ukuran, atau memang ada produknya, Prof? Ilmu yang mempelajari untuk merekayasa, menata ulang menjadi sebuah benda yang memiliki fungsi yang kita inginkan. Nano ini akan menjadi solusi. Dengan kekayaan alam yang sangat besar, kita ini bisa mengubah sumber daya alam kita ini menjadi sebuah yang bernilai untuk mengembangkan, membangun Indonesia ini dengan teknologi nano. Nanoteknologi ini sebenarnya sudah digunakan di bidang apa aja ya, Prof? Yang relate ke kehidupan sehari-hari gitu? Halo teman di X, selamat datang kembali di The Extraordinary Mind, podcast yang mengupas tuntas pemikiran luar biasa dari seorang tokoh yang inspiratif dan memberikan dampak signifikan di bidangnya masing-masing. Hari ini kita spesial karena kedatangan tamu Tony Stark-nya Indonesia, seorang profesor di balik teknologi nano yang bikin produk masa depan bernama nanoteknologi. Dan kini ternyata sudah digunakan gitu sehari-hari di kehidupan kita. Jadi benar nggak sih Prof bahwa nanoteknologi ini sama seperti film-film sains di masa depan gitu? Ini teknologi apa sebenarnya? Ya, jadi nanoteknologi itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang benda, fenomena tapi di ukuran nano. Kemudian dengan kemampuan kita merekayasa material, jadi benda-benda di ukuran nano itu ini akan tercipta sebuah benda-benda baru atau teknologi baru yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan, seperti di Iron Man itu ya. Iya. Tiba-tiba wah bisa benda-benda kecil bisa memakan atau membentuk sebuah ini dengan cepat gitu misalkan. Jadi buat benda-benda baru yang memiliki fungsi yang luar biasa ya. Nah, kira-kira memang seperti itu sih sebenarnya. Oke. Di kemudian hari. Nanoteknologi itu sebuah keilmuan, sebuah ukuran, atau memang ada produknya, Prof? Loh, ya jadi ilmu yang mempelajari untuk merekayasa. Ya, merekayasa sebuah material, sebuah benda gitu ya. Jadi benda ini ketika kita mampu mengecilkan ukurannya, kemudian memfungsikan kembali ya, menata ulang bahasanya gitu ya. Menata ulang menjadi sebuah benda yang memiliki fungsi yang kita inginkan. Misalkan tiba-tiba dia memiliki kekuatan yang 2 kali lipatnya gitu misalkan. Nah ini kita bisa mendesain seperti itu dan kelihatan menjadi benda baru atau benda yang selama ini ada tapi memiliki sifat atau karakter yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah kira-kira seperti itu teknologi nano. Jadi sebenarnya itu teknologi itu sendiri, tetapi karena kita bisa merekayasa ulang strukturnya, sehingga kita bisa menemukan sebuah sesuai dengan keinginan kita, desain kita. Misalkan nih, kita bisa mendesain sebuah robot, sebuah partikel di ukuran yang sangat halus yang akan kita masukkan ke dalam sel darah kita, misalkan baik itu melalui suntikan atau kita oral ya makan. Tapi benda ini ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk setelah diminum, masuk ke sel darah. Dia tidak bereaksi dengan sel-sel kita yang baik, tapi hanya ketemu dengan benda-benda asing seperti mungkin ada bakteri, ada virus, dia kemudian menempel dan merusaknya. Nah itu kan seperti cerita robot Iron Man dan itu sudah terjadi di dunia sekarang ini gitu. Oke. Itu kira-kira gimana ya Prof untuk nanoteknologi tersebut itu dikecilkan? Apakah memang pakai material yang kita kenal gitu di kehidupan sehari-hari? Kira-kira seperti apa ya? Jadi ini merekayasa ya. Jadi kita merekayasa material yang selama ini memang materialnya ada. Bahan bakunya ada misalkan nih. Kita bisa mendesain karbon ya misalkan. Atau emas. Mungkin yang paling gampang nih kita yang emas. Emas itu kan warnanya kuning. Ketika emas ini kita hancurkan, kita haluskan atau kita tumbuk, kita cacah sehingga mencapai ukuran kalau 1 mikron dari yang besar ya, jadi 1 mikron. Ini warnanya masih kuning. Dan dia masih tidak bereaksi tentunya. Tapi ketika kita haluskan kemudian sampai mendekati 10 nano, tiba-tiba warnanya sudah menjadi hijau. Loh, emas yang selama ini kuning, ya kan ini bahan bakunya sama. Tiba-tiba kok warnanya hijau ketika ukurannya udah mendekati 10, 20 nano. Terus kita haluskan sampai mendekati 1 nano, tiba-tiba warnanya jadi merah. Merah menyala gitu ya. Loh,
kok bisa nih? Ini kan sebuah pandangan baru terhadap teknologi itu sendiri. Sehingga kenapa mikro itu sebenarnya ada mikroteknologi, tetapi mereka tidak mencuat di permukaan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena ketika kita membahas tentang mikropartikel itu sama karakternya dengan yang selama ini ada. Misalkan emas tetap warna kuning, tetap tidak bereaksi. Tapi begitu kita ukurannya nano, emas yang selama ini kita kenal warnanya kuning tidak bereaksi, tiba-tiba warnanya merah dan bereaksi. Loh, ini emas macam apa ini? Emas Nurul. Jadinya ini yang orang yang berbeda gitu kan. Padahal sebenarnya barangnya sama, bahan bakunya sama, tapi kita bisa mendesain sesuai dengan fungsinya dan keinginan kita dan karakternya berbeda. Itu yang membedakan sehingga nanoteknologi itu menjadi seakan-akan teknologi baru. Padahal itu sebenarnya teknologi itu sendiri, tapi cara pandangnya yang kita berbeda. Kira-kira begitu. Terus Prof, aku penasaran. Jadi memang bikin nanoteknologi ini ya untuk mengecilkan partikel-partikel yang Prof tadi sebutkan, itu kira-kira di mana sih Prof bikinnya gitu? Dan apakah alat-alatnya itu memang sekecil itu ya produknya atau gimana, Prof? Sebenarnya kami punya sekitar tim saya ada 75 paten. Mungkin 10 diantaranya adalah paten-paten membuat nanopartikel ya. Jadi kita mengembangkan mesin sendiri ya. Bahkan kami bisa membuat skala yang mass production ya, skala industri. Jadi kebetulan bidang saya di Jepang memang ya merekayasa ya material ya. Jadi mesin-mesin itu kita ciptakan ya, kita buat ya. Awalnya kita mulai dari sintesis ya. Setelah itu kita temukan ya. Kemudian kita kembangkan ke yang lebih besar, skala yang lebih besar. Nah, jadi kami membuat sendiri mesin-mesin ini kita ciptakan. Waktu saya di Jepang juga saya banyak sebenarnya membuat merekayasa bikin mesin-mesin sendiri di sana. Tapi waktu itu yang saya patenkan hanya satu ya mesin. Tapi sampai di Indonesia karena mungkin saya pikir ini peluangnya juga banyak. Nah mesin-mesin yang kita bikin saya bikin sendiri di Indonesia ya. Dengan ala kadarnya tentunya kan kayak Tony Stark yang yang masih di dalam Avengers, penjara ya, yang pertama di start awal itu di penjara di satu tempat yang mana bahan bakunya alat-alatnya juga terbatas, hanya mesin bubut, mesin apa. Kita dengan alat-alat yang terbatas kita bisa menciptakan satu mesin-mesin untuk membuat nanopartikel sih sebenarnya. Oke. Berarti sejauh ini nanoteknologi ini sebenarnya sudah digunakan di bidang apa aja ya Prof? Misalnya yang relate ke kehidupan sehari-hari gitu. Oh sebenarnya sudah banyak sekali ya. Yang paling gampang misalkan di bidang pangan ya, obat-obatan misalkan. Mungkin kita sering mendengar tentang dengan nano ginseng menjadi lebih cepat, diserap lebih cepat misalkan. Ini kan di bidang kesehatan atau mungkin di bidang kosmetik. Ya kecantikan dengan teknologi nano encapsulation. Jadi orang yang misalkan atau nano emas ya, nano gold itu kalau diformulasikan di dalam sebuah produk kosmetik nanti ketika dioleskan di tubuh kita ini nanti ternyata emas ini memiliki karakter bisa anti wrinkle. Jadi anti aging ya. Nah, atau mungkin ya kalau yang banyak mungkin tekstil ya, di bidang tekstil sekarang baju anti kotor, anti bau itu sudah di mana-mana ya. Nah sebenarnya atau di bidang-bidang pertahanan, hankam ya, atau di bidang energi pertanian, perikanan kami juga mengembangkan nano bubble untuk perikanan misalkan bisa mungkin panen bahkan bisa 2 kali lipat dari yang umumnya gitu ya. Jadi ini luar biasa nih perkembangan di berbagai macam bidang termasuk di industri dan sebagainya. Udah banyak juga ya Prof udah ya. Banyak sekali. Kecantikan, tekstil, kesehatan, kemudian industri perikanan tadi ya. Terus pertanian gitu. Jadi emang udah banyak banget berbagai bidang dan itu tuh di Indonesia aja atau emang udah skalanya global ya Prof? Sudah sangat global dan bahkan di dunia ini sedang terjadi kejar-kejaran temuan-temuan baru karena ini kan masih banyak yang perlu dieksplor ya tentang karakter-karakter. Siapa yang bisa mengeksplorasi karakter ini menemukan dari awal duluan, jadi dia bisa mendesainkan apalagi kita bisa mematenkannya kayak kami sekarang ada 75 paten, mungkin tahun ini kita akan ada 10 paten lagi. Jadi ini kita patenkan dan nanti kita bisa mendapatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan teknologi ini. Nah itu kelebihannya ya. Sehingga seorang di dunia ini berlomba-lomba untuk menguasai teknologi nano. Dengan harapan setelah dikuasai kemudian teknologinya
tata caranya, metodenya ini dipatenkan, mereka bisa mengelolanya bisa sampai 20 tahun. Hak eksklusif, ya kan? Nah, monopoli kan jadinya. Iya, oke. Berarti kata kuncinya memang ketika nanoteknologi ini akhirnya dipraktekkan harus dipatenkan juga gitu ya, Prof ya, seharusnya gitu. Karena ini menjadi peluang bisnis peluang yang sangat baik ya, karena ini kan hal temuan baru, karena belum banyak diketahui tentang teknologi nano ini, sehingga dan ini ringnya sangat luas sekali. Misalkan Indonesia kaya dengan sumber daya alam misalkan ya. Sumber daya alam kita ini bisa kita kelola dan mereka tidak punya. Mereka mungkin ada peluang untuk menemukan misalkan kurkumin kunyit ya. Kunyit tahu ya. Kunyit yang kelihatannya itu seperti itu manfaatnya luar biasa. Apalagi ketika dinanokan. Nah, dengan dinanokan dia bisa muncul zat aktifnya yang bisa kita enkapsulasi, bisa kita kualitasnya kita tingkatkan, kita fungsikan. Sehingga dia bisa dipakai untuk berbagai macam termasuk untuk obat, diabetes, cancer dan lain sebagainya. Okay. Dan ini bisa ini siapa yang menemukan pertama metodenya dia bisa mematenkan terlebih dahulu. Iya. Dan kebetulan Indonesia kan kaya raya kurkumin atau kunyit dan lain sebagainya, termasuk ya kita punya rimpang-rimpangan yang luar biasa atau mungkin mineral-mineral kita yang kuasa. Di luar negeri mereka nggak memilikinya. Ya, jadi betul, sehingga mereka nggak ada peluang untuk, mungkin kurang peluangnya untuk mengembangkan benda-benda betul yang ada di tempat yang kita. Nah ini ada. peluang bagi kita sih sebenarnya. Iya betul Prof. Waduh, ini Profesor Dr. Nurul Taufikur Rohman, BEng, MEng, PhD. Nah sebelumnya Profesor kan memulai karir di berbagai bidang ya Prof. Bisa ceritakan gimana perjalanan karir Profesor sendiri dimulai gitu ya, dari dimulai dan apa sih yang membawa Profesor itu ke dunia teknologi nano khususnya? Jadi begini, saya setelah lulus SMA ini sempat ya kuliah diterima di ITB Teknik Industri. Ya mungkin saya cita-citain dulu mungkin ngelihat Albert Einstein, kemudian Pak Habibie, ini kayak gimana ya biasalah anak-anak zaman dahulu ya kita ini kepingin juga ini jadi seorang ilmuwan yang bisa bermanfaat lah ya ininya. Kemudian saya alhamdulillah keterima di ITB, tapi ada program Pak Habibie tahun 3 bulan ya, setelah itu saya langsung berangkat nih ke Jepang, ya, program STMDP ya, and Technology Development Manpower Development Program. Kemudian di sana saya ke sekolah bahasa di Tokyo, S1, S2, S3 saya di bidang material, khususnya waktu itu memang pengembangan metalurgi powder, baja, nano baja ya. Jadi baja itu kalau didesain mikrostrukturnya di ukuran nano. Waktu itu kita di tahun 95 setelah saya lulus S1 sebenarnya waktu itu kami melakukan riset di bidang kata-kata nano belum muncul ya waktu itu. Biasanya dulu namanya submikron ya. Jadi 0,1 mikron atau 100 nano. Nah, kita mengejar waktu itu, waktu S1 saya mengejar sebuah material keramik yang komposisinya kalau ukurannya di bawah 1 mikron itu ternyata kekuatannya bisa menaik sampai 2 kali lipat. Nah, kemudian saya melanjutkan S1 saya, S2 saya di powder metallurgy. Jadi saya mendesain sebuah partikel-partikel ketika kita bisa merekayasa sebuah partikel di ukuran yang di bawah 1 mikron. Itu ketika kita sintering, kita bentuk produknya, kekuatannya bahkan baja yang kami mild steel yang selama ini baja karbon rendah misalkan ya. Itu yang biasanya kekuatannya hanya 500 MPa dan sebagainya, itu bisa sampai 2 kali lipat, bisa 1000 gitu kali lipat. Ketika kita bisa berhasil merekayasa strukturnya. Nah, kemudian setelah lulus S3 saya tahun 2000 ya, muncullah kata-kata nano. Nano itu muncul di tahun 2000-an ya sebenarnya waktu itu. Ini kan apa yang kita lakukan selama ini? Cuman nama nano muncul di mana-mana waktu itu karena temuan-temuan yang melihat termasuk teman-teman kita ya waktu saya di Jepang bisa merekayasa sebuah material tiba-tiba kekuatannya 2 kali lipat gitu kan. Nah dari yang tanpa ditambahin penambahan alloying atau paduan yang lain. Nah baru di situ saya melanjutkan, kebetulan ada kesempatan untuk melanjutkan kerja di pusat penelitian daerah di Jepang dan juga di sebuah industri di Jepang. Nah di situ kami memperdalam, membantu, mengkomersialkan
produk-produk kita membantu UMKM yang ada di Kagoshima Prefecture ya, Provinsi Kagoshima. Ada 5.000 UMKM yang di sana yang kita bangun, kita bantu bagaimana teknologi transfer ya dari hasil lead bank, lembaga-lembaga. Jadi saya sangat dididik di Jepang 14 tahun, 10 tahun saya kuliah, 4 tahun saya di industri bagaimana kita membantu memberikan nilai tambah atau daya saing, meningkatkan daya saing UMKM yang ada di sana. Ada 5.000 UMKM yang kami tanganin ya selama 4 tahun ya. Di Jepang di ya Jepang, Prof ya. Setelah itu 2004 saya pulang. Nah gitu. Ini dia. Welcome to the jungle of Indonesia. Tiba-tiba saya nggak pegang apa-apa. Di Jepang saya pegang alat-alat canggih. Saya menjadi advisor di konsorsium di Kyushu ya. Advisor, tim saya profesor. Saya memimpin ada 2 profesor yang saya pimpin gitu ya. Dari dalam ini dengan peralatan canggih sampai di Indonesia. Welcome. 2004. Welcome to Indonesia. Welcome back gitu ya, Prof ya. Oke. Nah, ada tantangan terbesar apa sih Prof ketika Prof akhirnya balik lagi gitu ya, kembali ke Indonesia sendiri, dan kira-kira gimana gitu dari profesor sendiri untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, ya ini mungkin bisa langsung dilanjut ya. Jadi setelah saya sampai Indonesia, wow, keren. Pertama ini kayak Tony Stark yang ada di dalam penjara itu. Gak ada apa-apa. Adanya mesin bubut. Oke, mesin bubut, tenang. Waktu di Jepang saya pakai mesin bubut tapi gede-gede ya. Alat-alatnya ada istilahnya ini ya. 5 axis, apalah namanya itu. Untuk bikin ini. Sampai Indonesia oke lah mesin bubut. Saya harus manual, saya harus menciptakan mesin saya. Saya pertama kali yang saya lakukan adalah saya membuat mesin untuk membuat nanopartikel. Gak apa-apa, saya punya bengkel. Bengkelnya kecil. Gak apa-apa meskipun kecil. Katanya profesor saya waktu kunjung ke Indonesia, tenang Rul. Kamu kalau nih bengkel ini yang datang doktor dan profesor, yang ngisi doktor atau profesor, ini akan keluar Apollo dari sini katanya, karena dari bengkel. Tapi kalau teknisi aja yang ngisi, nanti keluarnya pagel traris. Traris pagar. Yeah. Jadi dari situ saya melihat ada peluang yang baik ketika saya kunjungan ke industri-industri. Loh, di industri ini ternyata teknologi yang sederhana saja belum diimplementasikan, apalagi teknologi nano. Saya dalam 1 tahun pertama saya keliling industri di Jababeka, di industri-industri ini saya datangin industri-industri yang berkaitan dengan teknologi powder teknologi ya. Wah, ternyata mereka masih sangat primitif sama dengan kita. Wah, ini kayaknya perlu, ini tantangan ini. Yeah. Jadi akhirnya saya kepingin mengembangkan teknologi ini, powder teknologi. Di bidang saya kan membuat partikel nano ya. Ternyata mungkin bisa dilihat di sekitar ini ya, sahabat DX ya, mungkin di antara kita ini benda-benda yang ada di depan kita ini semua pasti berkaitan dengan powder. Oke. Misalkan nih ya, ini meja, ini kan ada nih laminating ini dikasih powder baru membuat cat laminating ini. Gelas ini dibikin dari powder baru dicetak ya kan. Okay. Nah, terus kemudian mic ini misalkan ini dibikin dari powder, pasti dicampur oleh powder dari bubuk ya. Jadi kami menguasai teknologi partikel ya. Dengan menguasai teknologi material setidaknya 80% semua produk itu berbahan baku material. Powder. Saya menyiapkan materialnya. Nah, ini saya ingin membantu industri ya, dalam arti meningkatkan kualitas ya, suplai bahan bakunya industri khususnya di bidang nano ya. Apalagi kita kaya raya sumber daya alamnya. Ini yang akan kita bantu ya, kita olah bahan baku kita, kemudian kita suplaikan ke teman-teman kita di industri-industri UMKM kita ini. Baik itu BUMN, UMKM, bahkan industri raksasa di Indonesia ini membutuhkan teknologi nano. Di situ kami kemudian berpikir, kayaknya kami inginlah menjadi sebuah partner ya untuk membantu para UMKM atau industri-industri yang ada di Indonesia, industri nasional ini untuk ya meningkatkan daya saingnya dengan mensuplai bahan baku teknologi nano dan membantu memformulasikan kalau bisa. Jadi produk-produk mereka kita bantu, kita upgrade menjadi produk-produk yang berdaya saing. Kira-kira sih begitu. Oke. Dan ini peluang. Iya, dari tantangan tadi jawabannya udah komprehensif banget sampai ke peluang gitu ya Prof ya. Berarti banyak banget ya Prof dari nanoteknologi itu akhirnya
di kehidupan sehari-hari tuh membawa peran untuk pembentukan kayak meja gitu ya. Terus Ya, mic tadi ya Profesor betul. juga sampai Bahkan bilang kosmetik ya yang dipakai oleh kosmetik yang itu kan adalah pencampuran ya. Boleh saya cerita sedikit ini di bidang Silakan, kosmetik Prof. misalkan. Jadi teman-teman mungkin ekstrak-ekstrak yang canggih, misalkan orang membuat kosmetik kan mestinya ingin dikasih zat aktif. Yes. Zat aktifnya misalkan itu anti wrinkle, Wrinkle, ada betul. lagi stem cell sekarang Iya. kan. Tapi bagaimana stem cell kalau suntikan kan mungkin ya harus ada treatment khusus. Sekali kalau kosmetik semua orang bisa pakai. Iya. Nah, bagaimana mencampurkan memformulasikan sebuah zat aktif yang memiliki ini bagus, tapi biasanya zat aktif itu mudah bereaksi. Nah, misalkan vitamin, ya misalkan kita mau masih vitamin E, vitamin A di dalam ini kita, ketika dicampur dengan zat-zat kimia yang lain, itu akhirnya tercampur Akhirnya dan reaktif gitu rusak. ya, Betul. Prof ya. Oke. Nah, inilah peran teknologi nano. Kita enkapsulasi, jadi kita kapsulisasi, jadi enkapsulasi di Perkecil. ya. Jadi zat aktif ini kita enkapsulasi dalam ukuran yang butir-butir yang sangat kecil, kemudian kita salut. Nah, disalut kecil-kecil jadi nano encapsulation ya. Ini teknologi kita ini. Ini Iya, paten iya. kita punya. Jadi zat-zat aktif yang selama ini ada itu kalau dicampurkan saja mereka mungkin 3 bulan produknya warnanya jadi kuning, dia bereaksi dan lain sebagainya ya, dia rusak. Tapi dengan enkapsulasi jadi kita melindungi zat-zat aktif itu dengan sebuah selaput tipis misalkan nanokitosan yang mana setelah kita bikin semua partikel-partikel itu tersalut di ukuran-ukuran yang sangat halus sekitar 50 bahkan 100 nanometer. Nah, baru kita campurkan ke bahan kosmetik yang lain kemudian dicampur diformulasikan. Nah, sehingga dia bertahan lama. Ketika dipakai, nah saat itulah karena ukurannya nano, dia masuk ke pori-pori Menyerap kita, dengan baru mudah bisa gitu ya, Prof. terserap dengan mudah, efikasinya bertambah dan tidak rusak. Jadi zat aktif bisa dihantarkan pada tempatnya Terlindungi. pada saatnya, Ya, pada saatnya. terlindungi gitu kan. Jadi belum sudah di sini tiba-tiba rusak, masih di sini belum sampai ke kulit udah rusak ya kan. Nah, kita bisa mengantarkan itu sampai ke masuk ke pori-pori kulit. Kira-kira teknologi nano salah satunya di bidang kosmetik seperti itu, bidang kecantikan. Waduh, luar biasa sekali Prof. Karena memang apalagi wanita ya Prof ya. Kan pinginnya kayaknya hidup awet muda terus. Jadi kita butuh tuh yang namanya nano untuk Robot nano. mensupport dan menyerap langsung ke mungkin ke bagian paling penting di Paling tubuh penting, ya. sehingga reaktifnya tuh luar biasa gitu. Ada hasilnya gitu ya Prof ya. Kita bisa mengfungsionalisasi, jadi mendesain partikel ya robot ya. Itu kan biasanya ya mungkin kita mengimajinasikan itu kayak robot, padahal itu sebenarnya partikel yang didesain sehingga dia memiliki fungsi khusus. Jadi kalau dia ketemu dengan partikel zat kimia yang lain, mereka itu tidak bisa terlindungi, dia tidak rusak. Ya kan kayak robot kan berarti kan. Tapi begitu menempel di kulit, nah dia dengan serta-merta bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Oke. Jadi itu kan kayak mekanismenya kayak robot-robot kecil, Iya. nanorobot yang didesain Yang oleh didesain. kita, difungsikan. Nah, nanti bisa menghantarkan zat-zat aktif yang kita inginkan ke dalam Tubuh. ya misalkan ke kulit kita yang memang di situ nanti akan anti wrinkle, anti aging dan lain sebagainya. Itu Sehingga- sampai di situ dan itu sudah kita lakukan. Sekarang itu produk-produk kita sebagian kita sudah membuat sampai ke sana nano encapsulation. Kita kerjasama dengan beberapa industri termasuk dokter-dokter dari beberapa universitas untuk mengembangkan produk-produk seperti ini. Ya, luar biasa nih Prof. Nah Prof, aku penasaran juga, ini kan sebagai seorang yang udah pakar gitu ya, terutama di bidang nanoteknologi nih Prof. Gimana sih pandangan dari Prof untuk perkembangan karir pribadinya Profesor sendiri dan kira-kira ada dampak nggak yang bisa diberikan dari nanoteknologi ini untuk masyarakat Indonesia Prof? Ya sebenarnya saya kan ya karena ya ini ilmuwan ya, jadi kepinginnya ini peluang nanoteknologi ini kan sangat banyak. Ya saya sih kepingin berharap menemukan ya dari hasil temuan kita, riset kita yang sudah lama, kita 14 tahun di Jepang, di Indonesia kita sudah hampir sudah mendekati 21 tahun ya saya setelah pulang ya. Nah hampir 36 tahun kita punya pengalaman yang baik ini, saya sih berharap bisa hasil kita bisa dimanfaatkan ya.
membantu industri-industri kita, termasuk misalkan kemarin kita ada di perikanan ya, kita menciptakan mesin nanobubble yang bisa menginjek oksigen. Jadi kita mengkonsentratkan dari udara, oksigen itu dari udara. Jadi kita mengkonsentratkan oksigen dari udara. Kemudian oksigen yang terbentuk ini kita injeksikan ke dalam air. Tapi ukurannya kita cacah dulu ya. Ukurannya ukuran nano, ukurannya sekitar 100 nanometer. Kemudian kita masuk ke dalam air. Nah, di situ airnya jadi kayak oksigen. Nah, air kayak oksigen ini ketika kita injeksikan ke tambak-tambak udang, ke ikan, ternyata ikannya bisa pertama dia respirasinya baik, dia bisa super intensif karena selama ini mungkin oksigennya hanya sedikit ya, sehingga ikannya mungkin jumlahnya udangnya dalam 1 meter 100 ke 120 atau 150 lah maksimal. Tapi dengan teknologi nanobubble kita tiba-tiba loh oksigennya banyak, kita bisa memperbanyak kapasitas sehingga bisa 350 misalkan kita pernah uji coba di Cidaun, di tambak Cidaun, kita sudah bisa meningkatkan 3 kali lipat dari populasinya. Nah, dan ternyata kita bisa dalam proses ini ya bisa lebih cepat dan kita bisa sehat ya udangnya dan bisa panen lebih baik. Nah, ini salah satu di bidang perikanan. Kemudian banyak lagi yang tadi dibilang kosmetik, kecantikan, mungkin kemudian Tekstil, kesehatan, ya Prof. ya tekstil atau mungkin kita baru kemarin kita di bidang mungkin kelapa sawit ini challenging ya. Ada sebuah perusahaan dari luar gitu ya, yang mungkin karena ada masalah tiba-tiba dia itu aditif di kelapa sawit, sehingga kalau dia ditambahkan aditif ini produksi kelapa sawit kita itu meningkat 1% sampai 2%. Wow. Nah, tapi kan jumlahnya luar biasa. Di Indonesia ini kan 50 juta ton. Iya betul. Satu pabrik aja itu satu hari bisa 1.000 ton. Kalau 1-2%-nya kan 10-20 ton ya. Nah, ini kan ada angkanya, ada nilainya kan. Nah, aditif ini dicampurkan mereka, padahal itu perusahaan yang nggak ada palm oilnya, nggak ada tanaman kelapa sawitnya, tapi mereka menemukan. Nah, waktu itu karena ada perang dan lain sebagainya, ini terhambat. Ada partner kita yang datang, Pak Nul bisa bikin ini nggak? Kami kan R&D, pusat R&D, kalau cuman gini aja mah 1 bulan jadi ya gitu. Karena gitu kan. Ini bukan apa namanya rocket science, membuat roket harus teknologinya canggih, harus investasi mahal, enggak. Ini hanya campur jadi. Ya kami dengan akhirnya kita dalam waktu ini 1 bulan kita bisa menemukan sebuah material yang mirip bahkan lebih baik daripada mereka. Nah, ini akan bisa membantu nanti di bidang kelapa sawit. Kemarin ada juga di bidang oil and gas ya, kerjasama mungkin dengan satu ya perusahaan ya nasional yang terbesar ya di Indonesia. Nah, kita juga membantu mereka merecovery sludge dari minyak bumi, crude oil itu kan biasanya ada sludge-nya yang tidak bisa mengendap ya. Nah, kita punya teknologi itu ya. Kita dalam waktu 1 bulan bisa menemukan teknologi untuk memeltingkan kembali mencairkan kembali sludge itu yang selama ini bayangkan berapa besar tangki-tangki raksasa itu ya, itu jaraknya aja 80 ada yang sampai 100 meter itu. Itu ketinggiannya bisa sampai 2 meter sampai 5 meter. Nah, jadi ini sludge itu dia mengendap ya, dan itu akan mungkin menjadi limbah. Nah, dengan teknologi yang selama ini mungkin dia harus harus dicangkulin dan itu waktu sampai 1 tahun ya, 6 bulan 1 tahun. Nah, dengan teknologi kita udah tidak perlu ada manusia yang hadir di situ. Kita bisa menyampaikan ini nano melt ya, kita bikin produk ini nano melt, kita masuk ke situ, itu bisa mencair kembali dan bisa jadi crude oil ya, bisa dipakai. Nah, ini peluangnya besar sekali ya, ada tanker dan sebagainya. Mungkin ya nanti Nano akan fokus kepada teknologi yang bisa membantu ya merekayasa industri kita supaya bisa berdaya saing sih gitu. Wah, luar biasa Prof. Aku juga baru tahu nih kan ya kita semua tahu lah bahwa oksigen itu kan memang dibutuhkan gitu ya Prof. Sehingga dengan teknologi yang Profesor ciptakan ternyata bisa dinanokan dan kemudian justru lebih bermanfaat untuk
tadi ya ceritanya tadi di ikan, di perikanan ternyata bisa melipat gandakan kapasitas, itu luar biasa sekali. Prof, ini semacam jalan ninja sebenarnya ya. Dan itu kalau untuk manusia juga, nah bagus lagi nih ceritanya nih. Jadi kalau air itu diinjeksikan ke minuman-minuman kita, ya kita juga sekarang punya produk, kita punya mesin yang akan kita kembangkan, yang sebentar lagi mungkin hadir ya. Jadi kita akan membidding kayak vending mesin ya, air beroksigen ya. Jadi orang-orang yang selama ini, kenapa sih orang-orang sport ya, orang yang mungkin mudah ngantuk ya, kalau kita kerja di dalam ruangan tertutup kita kurang oksigen, kita ngantuk. Apalagi di teman-teman sini nih kayaknya perlu oksigen nih supaya nggak ngantuk kan, kerja keras gitu kan. Nah DX nih teman-teman butuh air beroksigen. Kenapa? Betul. Karena ruangannya tertutup, oksigennya kurang kan gitu kan. Nah kita bisa mendesain sebuah alat yang mana bisa mengkonsentrasikan oksigen, kemudian oksigen ini kita masukkan ke dalam air dalam ukuran nano. Sehingga karena ukurannya sangat halus, 100 di bawah 100 nanometer. Jadi gelembungnya ini tidak bisa keluar. Kira-kira begitu. Kalaupun keluar lama dia. Jadi gelembungnya itu muter-muter saja sehingga oksigen itu ada di dalam minuman kita. Ketika kita minum, tiba-tiba nanti membuat tubuh kita jadi banyak oksigennya. Sehingga segar. Misalkan nih orang yang kerja sport ya misalkan dari olahraga, aktivitasnya ya artinya banyak olahraga gitu. Biasanya kan kita karena olahraga ini kan perlu oksigen. Nah ketika oksigennya kurang biasanya kita itu keras ini tulang ini kita otot kita dan kemudian kita kayak bahasa itu jarem ya, pegal linu kayak gitu. Itu karena apa? Itu asam laktat terbentuk. Coba minum air beroksigen, nanti akan hadir di sini gitu. Jadi langsung seger gitu langsung badannya. Mungkin 2 botol aja itu saya jamin 1 jam kemudian ini lunak lagi nih. Wah, harus dibuktikan nih sama teman-teman di X dulu nih. Iya. Oke. Prof, kita balik lagi ke background dari Profesor Nurul sendiri ya. Kan kalau misalnya kita sedikit lihat latar belakang pendidikan dari Profesor Nurul, ternyata kan pendidikannya udah luar biasa. Tadi gelarnya udah panjang sekali ya Prof ya. Kelamaan sekolah gitu. Kayaknya nih suka sekolah nih Prof nih. Nah Prof, apa sih yang melatar belakangi atau mungkin yang menjadi motivasi untuk profesor sendiri gitu ya, untuk menekuni atau fokus di bidang memang teknologi khususnya nanoteknologi ini, apa motivasinya? Ya jadi begini, Indonesia ini kaya raya. Sumber daya alamnya tadi saya sudah sempat singgung ya, sumber daya hayatinya nomor 1 di dunia kalau digabung dengan sumber hayati yang ada di laut juga ya. Kalau di darat kita nomor 2 ya, kalah dengan Brasil. Tapi Indonesia ini luar biasa kekayaan sumber hayatinya. Ini ada, ini semua ini obat-obatan. Mulai dari akar-akaran, rimpang-rimpangan, buahnya, bijinya, tangkainya, daunnya. Semua ini sumber, kalau kita desain, kita bikinkan produk, ini jadi. Barangnya jadi duit gitu ya. Pertama ya bisa membantu perekonomian kita lah gitu yang pertama. Kemudian kita juga kaya mineral dan sebagainya. Jadi sebenarnya dan ternyata dengan teknologi nano kita ini bisa meningkatkan nilai tambah, memperbaiki bahan baku ini kemudian bisa meningkatkan menjadi 10, 100 bahkan 1000 kali lipat harganya. Dan ini bisa meningkatkan daya saing industri nasional dan ekonomi nasional yang meningkat dengan drastis. Ayo kita fokus ke situ. Nah, saya dengan mungkin ya ini menghimbau, kami mendirikan Masyarakat Nano Indonesia, sekarang anggota lebih dari 1000 anggota, baik itu profesor, doktor atau mungkin teman-teman industri, kalangan industri ada 30% lebih itu ada kalangan industri. Kita akan melakukan sebuah gerakan nano gitu ya, gerakan yes ya, yang mana kita harus berteknologi gitu ya. Nah ini memberikan nilai tambah kepada sumber daya alam kita. Kemudian ini kita untuk mensuplai bahan baku industri-industri kita sehingga daya saingnya meningkat. Nah, ini yang menurut saya tantangan saya dan sekaligus menjadi challenging. Ini yang cita-cita yang ingin kita capai ya, sehingga kita maju bersama. Sedih kita ini melihat Indonesia yang kaya raya ini ternyata ini sudah kita kuasai ilmunya, bahannya ada di kita, ya kan? Nah, tinggal kita ya kerja keras aja nih. Dan ya mohon dukungan dan lain sebagainya dengan doa-doa aja dengan ada kebijakan-kebijakan yang saya yakin sekarang apalagi sekarang pemerintah ini sangat
ini ya sangat mendukung sekali ya Iya, untuk sangat teknologi pro anak ke bangsa ya. betul. Wah, ini saya pikir ini dapat angin kita. Iya. Memang pemerintah kayaknya udah mulai Lagi dapat pro angin nih kayaknya ini, dengan betul. adanya added value untuk Betul. barang-barang hasil dalam negeri gitu Dalam ya, negeri. Profesor. Dan itu salah satu yang melatar belakangi atau yang jadi motivasi dari Profesor sendiri gitu ya, Betul. menjadikan nilai tambah sehingga kita punya daya saing yang lebih baik gitu Baik, ya. betul. Baik itu di pasar internasional juga nanti ya. Iya, kita juga nanoteknologi kami ini mengapa kami patenkan? Karena apa? Di dunia ini belum ada. Ya. Misalkan nano bubble yang kami ceritakan tadi. Kami sekarang kita udah ekspor mesin kita itu ke 8 negara. Ke Korea, ke Singapura, ke India, ke Chili, Yordan terakhir kemarin kemana lagi ya? Lupa ya. Malaysia kalau saya. Oke. Kita udah ekspor mesin-mesin kita. Kemarin kita baru dengan Norway. Kita juga mesin nano bubble kita ini dijadikan rujukan oleh PBB dalam membuat kan sekarang mereka kayak urban farmingnya bikin salmon di kerambah besar di tengah laut ya. Ya. Itu karena mungkin kedalaman di tengah laut, apalagi di sana musim dingin ya kondisinya, mungkin kurang oksigen. Dia menggunakan referensi mesin nano bubble kami. Bahkan kemarin kita sudah penjajakan kita online, mereka tertarik, ada perusahaan di di Norwegia yang ingin memasarkan teknologi nano kami. Ini sekarang lagi menjajaki, mungkin sekarang lagi kita akan MOU untuk kerjasama. Oke, luar biasa. Nah, Prof, kenapa ya Prof memilih untuk akhirnya berkarir di Indonesia, balik lagi gitu, dan membentuk kita bisa bilang emiten dengan kode ticker Nano ya, PT Nanotech Indonesia Global Tbk. Ini kira-kira kenapa sih Prof? Iya, ya itu kami ingin membantu ya, istilahnya ya kita terpanggil lah sebagai anak bangsa ya. Karena nano ini akan menjadi solusi. Teknologi nano akan menjadi solusi, khususnya negara berkembang Indonesia yang kita cintai ini. Dengan kekayaan alam yang sangat besar, kita ini dengan teknologi nano, kita ini bisa mengubah sumber daya alam kita ini menjadi sebuah yang bernilai. Dan ini bisa kita gunakan untuk mensuplai industri-industri nasional. Makanya kami ingin menjadi bagian ya untuk membangun Indonesia ini dengan teknologi nano. Saya pikir semuanya mari kita ini ya memikirkan kembali peran dari nanoteknologi ini. Jadi kami hadir sebagai tanda kutip tim khusus ya, tim elit gitu ya, untuk memikirkan ya. Jadi emiten, kami membuat sebuah emiten ini kan untuk memikirkan kembali tentang kekayaan alam kita yang perlu disentuh dengan teknologi, diberi nilai tambah. Nah, kami hadir di sini untuk ya bisa menangkap peluang-peluang ini. Ini peluangnya sangat besar sekali, dan perusahaan-perusahaan yang seperti kami di luar negeri sana itu sudah unicorn, dekakon, hasil satu-satunya perusahaan dari hasil litbang ini di dunia ini. Sebenarnya hampir perusahaan-perusahaan raksasa itu bermula dari perusahaan hasil litbang, hasil penelitian dan pengembangan. Dan kami mungkin sementara ini satu-satunya di Indonesia yang memberanikan diri ya, mungkin ya nano itu kan kecil, iya kecil sekali gitu ya. Tapi kalau nano kan jadi banyak, nano jadi macam-macam. Nah, ya dengan segala kekurangan dan peluang yang ada, kami ya beranikan diri, dan ini menurut saya pasti kita akan menjadikan Indonesia ini sejajar bahkan lebih dari global yang lain, karena kita kaya raya. Kita punya kekayaan alam semuanya yang selama ini hanya diekspor begitu aja, diekspor besar-besaran, tambah diberi nilai tambah. Jangankan dengan teknologi nano, hanya dikonsentratkan aja itu bisa meningkatkan 10 kali lipat. Kalau kami nanokan itu tidak 10, tidak 100, bahkan bisa 1000. Wow. Nah, ini challenging peluang, makanya produk nano kecil-kecil. Kita jualnya mililiter. Oh, mililiter. 1 mili 5.000 lah. Atau mungkin 10.000 gitu kan. Jadi mili yang kita jual karena nano. Iya, nano. Nah, ini menariknya, ini uniknya. Meskipun tidak hanya sekedar ini ya, baik bergerak. Dan ini kita berbagai macam bidang. Ada kita di bidang kosmetik dan kecantikan, industri. Kita juga menyasar lifestyle ya kan, pangan. Kemarin kita baru dapat order
untuk pakan ternak, unggas. Nah, dengan teknologi nano ternyata dari uji sementara di perusahaan cukup besar di Indonesia, mungkin nomor 1 Ke nomor 2. poultry juga berarti Ya ya, betul. Prof ya? Kita baru masuk kemarin, kita sempat MOU juga dengan perusahaan teman emiten kita di Oke. poultry ya. Ternyata dengan teknologi nano yang kita uji cobakan, ini baru uji coba yang kedua kalau nggak salah, kemarin ada 30.000 poultry ya, unggas yang kita cek, ternyata jenggernya wah merah. Ternyata bagus hasilnya. Ini baru laporan lagi, mungkin kita akan nanti dikasih laporan berikutnya ya. Tapi kita yakin bahwa di manusia aja berdampak, apalagi ke unggas poultry, dan ini peluangnya sangat besar. Kalau kita bicara masalah ya ini ya pakan itu jauh lebih besar daripada pangan sebenarnya. Kalau pangan kan manusianya mungkin, kalau pakan ini lebih besar lagi peluangnya. Ini sekarang kami baru masuk ya ke dunia itu poultry. Dan semoga ini bisa menjadi apa ya, yang lompatan berikutnya nih kita, the next big thing, the next big thing. Keren banget Prof, visi misinya, mimpinya Nano sendiri juga ternyata udah besar sekali gitu ya, dan udah masuk bahkan nggak cuman ke tekstil, ke healthcare, ke beauty gitu ya, bahkan sampai ke poultry juga gitu. Nah kira-kira ada nggak sih Prof rencana untuk jangka panjang dan prospek dari emiten Nano sendiri? Kira-kira bolehlah dibocorin ada aksi korporasi apa lagi nih nanti nih ke depan? Waduh, ya sih pertama kita ingin memperbaiki fundamental kita ya. Pertama ya mungkin ya namanya ilmuwan selama ini mungkin ada beberapa ya mungkin yang perlu kita perbaiki ya. Nah ini kita akan coba fokus dulu ke fundamental kita perbaiki. Kemudian ada aksi koperasi, kita minta mungkin kita akan mencari partner-partner yang baik itu yang duduk di pimpinan kita ini. Pengurus itu juga orang-orang yang memang bisa membawa Nano ya menjadi melesat gitu ya kan, kita kan kan melesat gitu. Melesat. Nah yang kedua ya mungkin kita juga akan membuka kerjasama dengan baik itu dengan afiliasi dengan anak perusahaan kita dan juga dengan partner-partner kita. Kemarin ada beberapa yang sudah siap, kita akan masuk ke mungkin produk-produk ini ya. Kayak minuman, air kemasan, terus distribusi mesin-mesin untuk vending mesin. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi atau bahkan memiliki distributor ya yang luas ya. Kami akan mendirikan afiliasi atau perusahaan-perusahaan yang distributor ya bersama dengan mereka. Sehingga harapannya ini menggenjot ya fundamental kita nanti ya. Karena kita sih berharap harusnya ada lompatan-lompatan ya di dalam jangka 1 tahun, 2 tahun bahkan ya ke depan ini. Kita sih berharap ya, kita bersyukurnya kita sudah diberi kesempatan untuk masuk ke IPO ya, maksudnya ke publik. Di sini di TBK ini kan kita punya banyak fasilitas sebenarnya. Fasilitas namanya kan nanti valuasi game ya. Game valuasi. Artinya kalau kita bisa menyampaikan sebuah peluang masa depan yang baik, terus kemudian dengan track record yang bagus juga, diiringi dengan kondisi fundamental yang baik, saya yakin sih masyarakat akan percaya kepada kita. Ya saya selalu memimpikan Elon Musk gitu ya, mungkin yang sekarang yang di dunia real. Kalau tadi Tony Stark kan di dunia anime, Avenger gitu kan, di dunia perfilman ya mungkin ya, di dunia khayal gitu kan. Tapi kalau yang real kan Elon Musk. Elon Musk itu kan mereka punya bisnis mengirim manusia ke Mars, tapi belum pernah mengirim ke Mars sudah kaya raya. Sudah banyak yang ini ya. Artinya ya itulah dunia ini ya, dunia kita. Dan di TBK ini maksudnya di IPO ini kita sangat berpeluang saatnya kita bisa mampu istilahnya mencetak fundamental yang baik, kemudian memberikan harapan-harapan di masa depan yang baik juga ya. Saya yakin pasti kita akan menjadi the next big thing di Indonesia ya. Kita yakin sih bahwa karena kita ini sama kayak perusahaan-perusahaan yang di luar negeri kayak 3M ya, perusahaan General Motor itu mereka berbasis teknologi. Jadi mereka punya paten, kita bisa produksi di mana aja. Makanya kami ingin fokus kepada teknologinya. Kita akan berpartner. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa
maju sendiri nggak bisa. Makanya kami sedang corporate actionnya banyak. Kita bekerjasama dengan berbagai macam industri yang mungkin khusus untuk produksi. Gak apa-apa kita serahkan. Yang penting teknologinya dari kami punya paten, ya kan. Nah pemasaran kita juga bersama. Jadi kita akan mencoba mengakselerasi itu. Dibanding kita harus menciptakan model bisnis mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah kita kayaknya kelamaan kalau melakukan itu. Jadi kita ingin berbagi dengan partner-partner kita. Alhamdulillah kita sudah mulai banyak nih sama antar emiten gitu kan. Antar emiten kita mulai diskusi kolaborasi gimana ini membuat ini fundamental yang baik yang menciptakan sebuah produk-produk yang memang bisa mengalahkan yang berdaya saing gitu global. Kira-kira seperti itu. Setuju sih Prof. Jadi memang sebagai seorang investor juga nih, saya kan investor juga nih Prof. Terima kasih. Ya, pastinya kita memang at the end of the day akan mencari emiten-emiten yang fundamentalnya baik gitu ya, fundamentalnya solid gitu. Karena pada akhirnya kita akan berpacu lagi nih ke peningkatan kinerja dan lain sebagainya. Tapi tadi menarik yang Prof sebut, justru emiten-emiten bukan jadi saingan, bukan jadi peers, malah digandeng untuk berkolaborasi gitu ya Prof ya. Oke, luar biasa nih. Nah, kalau dalam hal komersial di beberapa produk-produk yang udah ada nanoteknologinya, ada tantangan nggak sih Prof untuk mengkomersilkan produk-produk itu? Jadi begini, kalau tantangan sebenarnya nanoteknologi ini para ilmuwan di Indonesia ini banyak yang bergerak di bidang ini gitu. Tapi ya ini tantangan ini yang menjadi mungkin mereka perlu bantuan atau perlu partner untuk bisa menyelesaikan tantangan ini. Jadi apa sih tantangan itu? Pertama, kita kan kemampuan kecepatan kita di dalam menciptakan teknologi, memahami tentang sebuah peluang teknologi itu sendiri. Misalkan tadi kayak encapsulation itu kan sesuatu yang lama itu temuannya. Kemarin misalkan kita dapat info tentang cabai. Bayangkan, mohon maaf ini ya. Cabai ini kayaknya kecil-kecil cabai rawit maksudnya. Cabai ini kan sebenarnya sederhana. Bayangkan harganya cabai ini setahun itu berbeda-beda. Mulai dari 15.000, betul nggak? Betul. Nah, kadang-kala 40.000, kadang-kala 100.000, pernah kita dengar 150.000. Bayangin, saya mendapatkan pernah mendapat informasi sebulan tuh membutuhkan 200 ton cabai. Karena harganya fluktuatif sekali, kadang-kala dia kalau 200 ton kan berarti kalau 15.000 kan 3 miliar. Suatu saat 150 kan 30 miliar gimana nih? Hanya dia nantang, Rul kamu bisa gak bikin cabai teknologi agar bisa tahan 3 bulan? Langsung saya salamin, kelar aku bilang siap, selesai aku bilang gitu kan. Nah ini, jadi kami ada ozone nanobubble kita desain untuk membuat cabai ini bisa bertahan sampai target kita 6 bulan. Ini sekarang kami sudah mendekati, kita kemarin sudah research, sudah hampir selesai. Nah kita akan launching nanti kontainer-kontainer yang bisa menyimpan, sebenarnya tidak hanya cabai ya, buah segar. Nanti kita bisa bersama dengan logistik, baik itu Koperasi Merah Putih atau di setiap tempat sehingga produk-produk pangan kita itu bisa kita jaga kesegarannya dan juga dengan demikian kan harganya bisa di-maintain dengan baik. Jadi kita bisa bermanfaat bagi industri kita. Nah itulah peran kita, sehingga kemarin kita kerjasama sama beberapa perusahaan untuk yang dia yang memproduksi kontainer-kontainer ini gitu kan. Nah tapi teknologi dari kita. Nah jadi kira-kira konsep kita seperti itu ya, kita kerjasama dengan menemukan sebuah teknologi-teknologi yang mungkin peluangnya sangat besar, meskipun ini bukan rocket science ya, tapi ini berdampak sekali terhadap. Coba bayangin, kalau seluruh Indonesia, setiap daerah kita pasang di situ, kita nggak ada musuhnya. Kenapa? Petani membutuhkan dong kontainer atau ini yang bisa menyimpan ininya tahan lama. Kemudian tengkulak atau yang biasa ngumpulin macem-macem mau ngerebut kita ya nggak bisa. Dia kalau nyimpen punya barang banyak, disimpan di mana? Betul. Ujung-ujungnya simpen ke kita semua. Jadi semua akan menjadi kita akan menjadi sentral pusat pengembangan
industri bisnis Apapun. di Indonesia. Itulah peran kami Emiten Nano untuk menjadi perkat ya dari sebuah sistem yang ada di Indonesia. Ya silakan nih teman-teman para investor berpikir gimana nih. Ini tidaknya ini adalah satu lagi nih, boleh nggak nambah lagi nih? Boleh. Kalau mohon maaf nih kalau profesor ini kan kalau disuruh ngomong kayak kuliah nih selesai gitu kan. Kita juga sebenarnya kami punya paten untuk menjaga kesegaran ikan. Ya. Jadi selama ini ikan yang ditangkap di laut itu misalkan itu sudah matinya 5 kali kalau yang sampai kita makan. Karena apa? Mereka itu ikan nelayan kita yang kecil-kecil yang mungkin kapasitasnya 10 ton atau 20 ton, 30 ton itu mereka tidak mampu karena perjalanannya sangat jauh. 3 hari dia menyimpan di dalam palkanya. Itu tiba-tiba ikan udah mati 2 kali, 3 kali. Ini dari grade A misalkan dari Arafuru sana misalkan dari sebuah dari Sulawesi sana, laut Sulawesi sana dibawa ke Jakarta itu hampir bisa 3 hari. 3 hari kalau ikan itu dari grade A bisa-bisa grade C atau grade D yang harganya cakalang misalkan 20.000 tiba-tiba jadi 10.000. Jadi separuh harga hilang. Nah, padahal mereka kadang-kadang kapasitasnya 50 ton dan sekian ton. Bayangkan hilang berapa? Separuh dari itu kan. Iya, hilang harganya karena kan penurunan kualitas kan ya, Prof. Kami menemukan sebuah teknologi yang sangat tidak mahal ya, tidak menggunakan cold storage ya. Refrigerator yang sampai minus, kita hanya cukup di bawah chiller ya 5 derajat. Terus kita teknologi nanobubble nitrogen nanobubble dose zero namanya produk kita. Kita taruh di situ mesin kita sehingga bisa menjaga kesegaran bisa sampai 10 hari. Nah, kalau kita pasang nih, kita lagi mau MOU dengan ada salah satu emiten juga yang punya kapal-kapal ini. Nah, kita udah mulai lihat belakang nih MOU mereka yang masalah-masalah mereka sudah mulai kita bantu untuk diselesaikan gitu ya. Nah, dengan demikian ada menciptakan nilai tambah baru ya. Bayangin kalau separuh dari harga itu bisa kita amankan, kita save ya dengan teknologi kita. Nah, ini sekarang kami sedang mendesain istilahnya prototipenya yang prototipe udah kita pernah bikin tapi ini kita diteskan langsung ya. Di ini kan ke kapalnya yang sesuai ya skalanya. Nah, moga-moga ini bisa menjadi lompatan baru nih. Yang berapa kapal di Indonesia yang membutuhkan menjaga kesegaran ikan kan sebenarnya. Ini peluang-peluang juga sih yang sedang kita pipeline ya. Ada beberapa pipeline kita diantaranya menjaga kesegaran air, terus mesin-mesin vending mesin air beroksigen yang mana mungkin semua nanti misalkan di restoran-restoran. Jadi free flow ya. Jadi bisa minum air beroksigen di tempat-tempat mall-mall atau di berbagai macam tempat-tempat kebun binatang yang publik itu kalau kita bisa sediakan air beroksigen nggak harus membawa plastik yang mungkin menjadi masalah ya kan. Betul. Go green dong ya kan. Green. Nah, dengan air beroksigen, air kesegaran, air kecantikan. Jadi ada 3 tuh. Air kesegaran itu DO-nya, dissolved oksigennya 10. Air kesehatan, dissolved oksigennya itu 20. Air kecantikan itu dissolved oksigennya 30. Jadi, beda-beda ya Prof. Iya benar. Jadi air kandungannya itu ya Prof ya. Oksigennya lebih kental, lebih banyak. Nah, itu untuk kecantikan buat raup. Nah, kalau buat ini ya, buat wajah nanti bisa putih bersinar tuh. Jadi anti-aging itu kalau dicuci pakai air beroksigen. Itu ada loh sekarang ini rendam air beroksigen loh. Bener loh, ini ada di Jakarta loh ya. 45 menit 2 juta loh. Jadi setelah keluar dari rendem kulitnya jadi langsung bersih gitu bersih, putih gitu. Wow. Katanya begitu serius. Ini hal yang bisa dicoba kayaknya. Diimpi-impikan wanita Indonesia. Karena kalau Indonesia tuh kayaknya kan terkenalnya putih cantik gitu ya Prof ya. Itu yang dicari-cari. Itu ya. Terus udah diciptakan ya, udah dipatenkan oleh Prof Nurul gitu. Oke. Prof luar biasa banget. Ini kayaknya teman di X sudah mulai penasaran ya. Tadi udah di-spill juga tuh beberapa emiten-emiten yang ternyata ada kolaborasi juga. Emiten perkapalan, emiten poultry gitu ya yang udah berkolaborasi. Ini harusnya sih teman di X akan cari tahu nih nanti nih. Kan kalau memang perusahaan itu TBK harusnya ada keterbukaan informasi juga ini. Berarti makin seru ya Prof ya untuk story-story ke depannya gitu ya. Karena kolaborasi yang terbentuk ini ya.
Ya, Harusnya ya, semakin seru tunggu gitu tanggal ya. mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Ya emang mungkin bisa dilihat di web kita ya. Jadi ya meskipun web kita masih sangat sederhana, tapi setidaknya kami bisa memberikan informasi-informasi ya di web tentang aktivitas kita. Itu hampir tiap hari itu ya. Seminggu mungkin berapa kali tuh. Besok kunjungan dari perusahaan BUMN, besok kunjungan lagi dari Aktif mana? ya Prof ya Oh di aktif, boleh webnya dilihat ya. Ada kunjungan dari partner kita di Jepang, kemarin dari Qatar. Ya kami sudah infoin sih. Kemudian ada juga dari Thailand, Nano Center Thailand, studi banding. Yang lihat pada bingung ini lembaga swasta tapi dari Malaysia. Kita MOU dengan Malaysia ya, Nano Malaysia. Kita ya mungkin bisa saya spill ya, karena kami beberapa kali saya diundang ke Malaysia. Mereka menganggap kalau Nano Malaysia itu adalah BUMN. Nah, di Indonesia dikira kita Nano Center Indonesia dikirain punyanya pemerintah. Ternyata loh, kamu swasta? Iya tapi swasta kita kayaknya lebih ramai daripada Anda. Produk kita lebih banyak ya, dan kita startupnya juga lebih banyak dari Anda gitu kan. Nah jadi kami menjadi partner mereka. Jadi banyak partner kita baik dari luar negeri atau mungkin dari dalam negeri juga dari BUMN dan industri di Indonesia sih sebenarnya. Mungkin bisa dilihat di website kita ya, laporan-laporan kita kan keterbukaan ya, selalu kita sampaikan. Gitu. Ya meskipun namanya juga bisnis, ya mohon maaf ya kan kadang-kadang ya ada penjajakan, mungkin waktunya agak panjang nih, ya biasa. Nama apalagi kita masuk ke BUMN, menjadi vendornya aja susah banget. Makanya kita akhirnya pakai jalan ninja, kita kerjasama dengan teman-teman yang KSO-KSO-an lah gitu, yang punya dengan Kemenhan. Kemarin kita juga sudah dites di Kemenhan, ada respon yang positif ya. Udah MOU dengan Kemenhan juga untuk mensuplai beberapa produk-produk di Kementerian Pertahanan juga. Luar biasa. Udah kita laporkan di website, silakan dikunjungin. Silakan teman di X ya, kalau mau dicek tuh di websitenya di Nano ya, udah ada ya Prof ya. Prof, last but not least ya, ini kalau ada teman di X yang memang tertarik buat menekuni bidang yang sama di industri nanotech ini, kira-kira jurusan kuliah apa sih Prof yang sejalan gitu, terus yang bisa mengembangkan teknologi ini gitu, menciptakan Profesor Nurul Junior gitu. Jadi sebenarnya nano ini kan di Indonesia sudah mulai ada ya jurusan, bahkan di jurusan nano itu sudah ada di beberapa universitas. Mungkin boleh saya sebutin ya, spill gak apa-apa nih. Iya boleh Prof, silakan. Airlangga misalkan, itu ada itu jurusan nano. Terus di beberapa di AK Bogor itu ada jurusan pangan yang memang di bidang, karena memang nano ini pasti akan banyak industri yang akan dibutuhkan di masa depan. Kami dengan Kemenperin tahun 2009 telah melakukan survei ke industri apa sih dari 150 industri yang ada di Indonesia, kita identifikasi yang dicatat di Kemenperin, Kementerian Perindustrian, itu yang menerapkan teknologi nano. 150 ternyata gitu ya, 38% telah menerapkan teknologi nano. Begitu ada pertanyaan saya berikutnya, sumber teknologi dari mana? Impor. Jadi 90% mengatakan sumber teknologi dari luar. Ya ini adalah menjadi peluang besar ya untuk teman-teman, dan ini memang akan membutuhkan sumber daya baru ya, khususnya untuk pengetahuan-pengetahuan. Nah jurusannya sebenarnya banyak, jadi nano ini sebenarnya boleh di jurusan eksak misalkan dan atau mungkin jurusan sosial juga nggak ada boleh juga, karena ini bisnis nano juga menggeliat. Karena kalau kami ketemu di luar negeri, partner kita yang khusus utusan dari luar negeri di Eropa itu yang mewakili negaranya bukan orang nano dari teknologi nano, bukan, ternyata dari lawyernya nano gitu. Jadi artinya nano itu teknologi sendiri, jurusan apapun sebenarnya bisa masuk di nano. Tapi kalau untuk technically mungkin bisa masuk ke jurusan material, fisika atau mungkin kimia. Itu bisa ada sih. Bahkan jurusan nanoteknologi ini itu sendiri. Tapi secara keseluruhan nano ini membutuhkan seluruh multidisiplin, baik itu bisnis nanonya. Karena bisnis nano itu berbeda dengan bisnis yang lain. Ini kan disruptif teknologi yang model bisnisnya harus berbeda. Nah kalau teman-teman, kemarin kita juga kerjasama universitas tertentu ya, yang memang dia ingin di dalam bisnis manajemennya itu membuat bisnis plan khusus untuk teknologi nano. Pemasaran teknologi nano. Karena ini peluangnya besar.
dan itu harus ada ilmunya gitu, tidak ya orang-orang ekonomi biasa nggak tanda kutip ya perlu memperdalam ya tentang apa istilahnya peluang atau apa ya nilai nano ini sebenarnya bisnisnya ini di mana gitu kan. Oke. Model bisnisnya ya. Begitu sih saya, jadi di apa saja bisa multidisiplin asal ya kita harus memperdalam apa itu nano secara keseluruhan. Jadi nano itu adalah multidisiplin. Lifestyle kita seluruhnya itu pasti ada kaitannya dengan teknologi nano. Oke, berarti multidisiplin dan yang apapun ada kaitannya dengan teknologi nano itu sendiri. Betul. Ya. Kimia. Terus, bahkan sekarang kami akan kita udah punya akan meluncing Nanoride. Ini corporate action juga nih. Oke. Nanoride. Nanoride, law firm and partners gitu. Oh, wow. Ya, jadi kita punya, karena paten kita mengelola paten ya. Dulu kami mengelola paten-paten yang ada di Indonesia. Jadi kita akan membuat, ya ini sedang tahapan ya. Kita sedang siapkan untuk marketplace-nya paten. Oke. Paten-paten ini marketplace-nya ada di. Nah, kita lagi mendesain ya supaya jadi orang kalau ingin mencari teknologi nano untuk produksi air beroksigen itu seperti apa sih? Nah, nanti bisa nyari patennya ini, ketemunya sama siapa. Kita bisa bantu. Kita kayak marketplace-nya paten-paten. Iya, semacam dijual retail gitu ya. Iya, jadi paten. Prof, ya. Ya, kita jual paten. Jual patennya tapi bisa dibeli di marketplace. Di marketplace gitu kita ya. lagi nyiapin tuh. Oke, Nanoride. sedikit bocoran nih teman-teman. Tapi ini masih nih. ini masih sudah kita desain, tapi ini sedang proses inilah. Mungkin setahun 2 tahun ke depan kita akan meluncing ini. Oke. Ya karena kita udah paten kita kan setahun, kita tahun ini mungkin 10 sampai 15 lah. Ya. Jadi kita target kita mungkin 80 sampai 90 paten kita di tahun ini. Oke. Mungkin tahun depan tiap tahun kita hampir 15 sampai 20 ya. Ya. Nah, jadi paten kita ini ingin kita coba kenalkan karena yang dikomersialkan kan juga paling antara 2, 3, 4, 5 aja nih. Sisanya masih 70 nih belum kita komersialkan. Kita kan kepingin juga dong orang mengenal teknologi kita apa sih gitu kan. Ya. Nah, itu sih. Ya, oke. Bocoran lagi. Nah, bocor Luar bener nih Mbak ini, biasa. bukan bocor halus, bocor. Bocor banyak ini ya nih. Prof ya. Oke. Thank you Prof, semangat terus untuk mimpi besarnya khususnya di Nano ya, emiten kode ketikernya Nano nih, sukses selalu buat Profesor. Nanoteknologi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang kecil, tetapi bagaimana kita bisa membuat dunia ini lebih besar dengan hal-hal yang bahkan tidak terlihat oleh mata. Seperti teknologi nano ini yang mungkin kedepannya bisa membuat dunia kita itu jauh lebih baik, dapat nilai tambah dan juga bisa memiliki daya saing yang jauh lebih kuat. Terima kasih banyak Prof Nurul dan terima kasih teman di X. Jangan lupa follow sosial media Bahana Sekuritas untuk info lebih lanjut tentang investasi di pasar modal dan berita terkini. Kalau begitu Cisti pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya dari The Extraordinary Minds by Bahana Sekuritas. Bye-bye.